Shalom, shalom Pak Totong, Ibu ya, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, semua jemaat Tuhan. Sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Satu anugerah Tuhan, saya bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Karena sebenarnya bukan baru pertama kali saya datang, sudah berapa kali ke tempat ini. Tapi untuk ibadah yang pagi ini baru pertama kali ya. Puji Tuhan, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya David gitu ya. David kalau dalam pelayanan David Nathanael, tapi kalau di KTP David aja Pak Totong. Tapi di ijazah David Chiang gitu. Ya saya juga bingung yang mana ini ya kan. Tapi semuanya orangnya sama kan gitu. Ya sudah puji Tuhan, saya sudah punya istri, anak saya 1 gitu ya. Anak saya sudah kerja gitu ya. Dan kemudian juga lagi ngambil S2 di Petamburan gitu. Ya puji Tuhan. Nah mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 21. Nah hari ini saya mau bicara mengenai mujizat ikan-ikan besar. Haleluya. Siapa yang mau terima? Angkat tangannya. Katakan wuh. Wah bilang kiri kanannya. Yuk terima mujizat ikan-ikan besar. Bilang. Haleluya. Nah ini kisah yang sudah kita sering baca, tapi mari kita renungkan kembali. Dan saya percaya ketika kita terima firman Tuhan ini, kita simpan dalam hati kita lakukan, maka janji firman Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 11, mari kita baca semua ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dari Kana anak-anak Zebedius, 2 orang muridnya yang lain. Ya, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah siapa? Yesus, nggak kenal gitu ya, nggak tahu. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Berikutnya, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Boleh tepuk tangan untuk firman Tuhan. Haleluya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah ini cerita ketika Tuhan Yesus bangkit, maka murid-muridnya ada berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setelah itu memang kan Tuhan bilang begini, ya kan aku akan tunggu aku di Galilea. Nah setelah Tuhan Yesus bangkit mereka tahu itu dan kemudian mereka ke Galilea. Nah ketika di Galilea Bapak Ibu Saudara, ya ini saya pikir-pikir gitu ya. Petrus dan teman-temannya lihat kok Tuhan Yesus belum datang-datang kan gitu. Mana katanya kan menjumpai di Galilea. Nah dia pikir-pikir lagi loh. Gimana kalau Tuhan sampai nggak datang? Ini yang namanya perut harus makan, kan gitu. Mereka sudah meninggalkan pekerjaannya. Mereka sudah ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus pasti mereka dapat makan. Katakan haleluya. Bilang kiri kanannya, bersama Tuhan Yesus pasti dapat makan. Bilang haleluya. Kan gitu ya, kan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ini Tuhan Yesus belum ada ya kan. Waduh gimana ini ada 7 orang gitu ya. Belum lagi nanti gimana dengan keluarganya. Karena Petrus kan juga punya keluarga ya kan gitu. Nah selama ini ada Yudas yang mengeluarkan uang gitu ya. Tapi Yudas sudah mati bunuh diri tanpa meninggalkan pesan ya kan. Bahkan nomor rekening di bank pun mereka Yudas nggak kasih tahu gitu loh.
Karena dia matinya ke bunuh diri. Lupa nyimpen di mana itu. Bayangkan uang kas sudah kosong. Gitu loh. Akhirnya ya secara manusia si Petrus pikir gini. Ya keahlian saya ya nelayan. Dia lihat danau lagi dia pikir oke, aku nangkap ikan deh. Yang lainnya pikir gini, ada pada nganggur ikutlah. Ya kan saya ikut juga. Ya kan kemudian singkat cerita mereka jala ikan semalam-malaman Alkitab bilang. Bayangkan semalaman. Yang anehnya kita baca sama-sama tadi. Tidak satu pun dapat. Coba bayangkan. Saya juga aneh kok bisa gitu loh. 1 ekor gak dapat. Saya pernah jala ikan Bapak Ibu Saudara. Semalaman juga. Tapi puji Tuhan saya lebih hebat daripada Petrus. Dapat 1 ekor. Pernah dulu. Ya kan itu ada cerita khusus lah itu. Kenapa sampai jadi jala ikan. Jadi saya pikir. Tapi Bapak Saudara ya saya percaya. Tuhan punya rencana. Katakan amin. Ya gagal memang gagal. Coba bayangkan. Nelayan handal di awalnya kok gagal gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana dalam segala hal. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Katakan yes. Nah tapi Bapak Saudara, saya nggak tahu keadaan kita hari-hari ini. Mungkin sama seperti keadaan yang dialami Petrus dan murid-muridnya. Tapi dengar baik-baik, mujizat itu masih ada. Katakan amin. Nah dengan cepat ya, ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita semua. Untuk mendapatkan mujizat ikan-ikan besar. Yang pertama, nah saya langsung aja di PowerPoint, langsung saya tampilkan 3-tiganya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama, percaya dia Bapa yang baik. Yang kedua, taat bilang. Yang ketiga, tetap ada dalam komunitas rohani. Katakan yes. Nah kita akan bahas yang pertama. Percaya bahwa dia atau Tuhan Bapa yang baik. Yohanes pasal 21 ayat 4-5. Itu tadi kita baca dibilang begini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi seperti ini, maka Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebutan apa? Anak-anak. Katakan amin. Nah padahal gini loh, sebenarnya secara umur kemungkinan mereka sebaya. Dan ada juga kemungkinan ada murid yang lebih tua daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika saat ini Tuhan Yesus memanggil siapa? Anak-anak. Artinya begini Bapak Saudara, Tuhan Yesus mau bilang bahwa dia adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Ya kan? Maka ditanya, adakah kamu mempunyai apa lauk pauk? Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi kan. Dia tahu uang di dompet kita tinggal berapa. Dia tahu yang namanya hari ini mungkin lagi bergumul. Tuhan bulan depan kontrakan rumah loh Tuhan. Bulan depan kontrakan kios loh Tuhan. Ini belum nutup nih. Udah dikumpulin selama setahun. Tapi masih kurang gitu loh. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu gak? Tahu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, adakah lauk pauk? Artinya begini, ketika dia bertanya itu, dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia sangat mengerti keadaan setiap kita, anak-anaknya. Boleh tepuk tangan dulu bagi Allah kita Bapa yang baik. Katakan amin. Jadi dalam situasi apapun Bapak Ibu Saudara, terutama dalam pergumulan dalam hidup kita. Ayo percayalah bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Dalam Matius pasal 6 dibilang begini, ya kan? Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Gitu. Ya kan? Jadi ketika keadaan seperti itu dikatakan Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ketika dalam pergumulan ingatlah baik-baik dan tetap percayalah bahwa dia Bapa yang baik. Dia ngerti bahkan yang namanya bahasa air mata kita pun dia juga mengerti gitu. Jadi ada satu kesaksian nih. Ya, ini contoh kecil aja. Tuhan itu Bapa yang baik yang sangat peduli sekali. Satu ketika berapa waktu yang lalu lah ya. Saya lupa
berapa bulan yang lalu. Saya itu pengen makan cireng. Tahu cireng? Cireng gitu kan. Jadi cireng gitu ya. Nah kemudian saya bilang sama istri saya, waduh saya pengen makan cireng nih. Ya udah kalau gitu katanya. Saya order lewat Tokopedia. Gitu. Ada cireng yang enak di Tokopedia itu. Gitu ya kan, nanti kalau perlu mereknya apa kasih tahu saya gitu. Nah, kemudian lah ternyata aplikasinya error. Waduh, cari di mana nih cireng? Gak ada. Ya sudahlah, akhirnya gak jadilah, ya kan? Gak jadi order karena aplikasinya error gitu. Pencet-pencet gak bisa, ya kan? Buru-buru mau bayar, order aja gak bisa. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Yang aneh ini sampai hari ini saya juga gak temu jawabannya. Tahu gak? Itu paginya. Sore harinya tiba-tiba datang yang namanya kurir, ya kan? Ada paket, ya kan? Akhirnya kita terima paket. Pas kita buka, dilihat apa atau enggak isinya? Cireng. Dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa pengirimnya. Saya nggak ngerti, ya kan? Yang pasti Tuhan gerakin siapa nggak tahu lah sampai hari ini. Dan itu nggak ada pengirimnya, bingung juga sampai sekarang. Itu sampai aneh, ya kan? Bapak kita baik, mengerti apa yang kita butuhkan. Amin. Loh itu urusan kecil aja tuh. Urusan apa? Cireng, ya kan? Apalagi mengenai masa depan kita sebagai anak-anak muda, jangan khawatir. Katakan amin. Ya kan, anak kita sekolah, kuliah, jangan khawatir. Anak-anak muda, jangan khawatir akan jodohmu. Aminnya kok nenek-nenek? Loh, anak-anak muda katakan amin. Loh, jangan khawatir akan jodohmu. Amin. Ya kan, kadang-kadang nih, waduh, dilihat di JFC, ini nggak ada yang mantap nih. Akhirnya pindah gereja. Gara-gara apa? Gara-gara pasangan hidup. Jangan khawatir, ya kan? Percayalah, kita punya Bapa yang baik. So, masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Ini waktunya cepat nih, ya kan? Berikutnya yang kedua, taat. Sama-sama bilang taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang tadi gini, Tuhan Yesus bilang begini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan apa? Perahu. Kan gitu. Nah, sebenarnya begini ya. Bagi sebenarnya Petrus ya, untuk taat ini nggak gampang kondisi begini. Karena apa? Karena Petrus ini nelayan yang handal. Ini situasinya begitu ya. Seharusnya bagi seorang nelayan kalau mau cari ikan itu memang malam hari gitu. Karena saya tinggal di pesisir pantai di daerah Bengkulu. Jadi saya tahu dari kecil itu nelayan, keluarga saya ada jadi nelayan gitu loh. Jadi malam hari memang pagi-pagi kemudian baru turun bawa ikan dijual ke pasar kan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk yang dapat ikan yang besar itu nggak mungkin di pinggir danau. Karena jaraknya kan cuma 200 hasta. 200 hasta itu kira-kira satu hasta itu 45 cm. Jadi berapa itu? 200 meter lah lebih kurang gitu ya. Jadi itu dekat. Kalau toh ada, paling ikan kecil gitu loh. Dan siang hari nggak mungkin. Dan kemudian disuruh tebarkan sebelah kanan. Loh apa bedanya di sebelah kiri? Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan bagi setiap kita murid-muridnya yaitu ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Katakan yes. Jadi ketaatan itu diperlukan. Dan saya percaya setiap ada ketaatan, di situ ada berkat Tuhan. Setiap ketaatan ada terobosan. Setiap ketaatan ada mujizat yang dari Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah Bapak Saudara, ini yang penting taat. Dan untuk taat itu terkadang memang sepertinya gak masuk akal. Jadi gak serta-merta itu masuk di akal kita. Bukan berarti begini Bapak Saudara. Kan bukan berarti gak masuk akal, karena begini, Tuhan itu bekerja melampaui akal dan pikiran kita. Yang mengerti katakan amin. Ya jadi demikian, karena dia Tuhan. Karena dia Allah, dia besar. Otak kita kan hanya sebapau gitu loh. Ada seorang anak kecil gitu ya. Kemudian dia pengen yang namanya, dia gali lubang di laut gitu. Gali lubang di laut, kemudian supaya yang pinggir pantai.
supaya air laut masuk ke dalam lubang tersebut. Bisa nggak? Bisa, tapi hanya dikit. Demikian juga kadang-kadang otak kita yang kecil ini pengen yang namanya Allah yang besar itu semuanya kita pikir harus nampung di sini. Sama seperti anak kecil gali lubang di pinggir pantai, kemudian supaya air laut semuanya masuk ke dalam lubang itu. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena Allah kita Allah yang besar. Kita harus bergerak juga di dalam yang namanya alam supranatural. Wah, aminnya kurang mantap nih. Amin loh ya. Karena bagi Allah kita supranatural itu natural. Gitu. Tapi bagi kita, wow, itu suatu hal yang, tapi bagi anak-anak Tuhan sebenarnya supranatural itu harusnya menjadi hal-hal yang biasa. Tetapi asal kita hidup di dalam yang namanya ketaatan gitu loh. Nah, contoh yang lain ya, ada dalam firman Tuhan, janda di Sarfat. Coba bayangkan Bapak Saudara, bayangkan kalau seandainya Elia itu jadi pendeta zaman now, zaman sekarang. Jadi gembala, ya toh. Tiba-tiba dia datang ke rumah jemaatnya, kemudian jemaatnya kemudian curhat sama Pak Pendetanya, Pak Gembalanya, sambil nangis-nangis. Pak Gembala, untung Pak Gembala datang ke sini. Loh, ada apa? Saya cuma tinggal punya beras sedikit ini Pak Gembala. Anak saya mau makan. Anak saya masih kecil. Kalau saya masak ini beras, setelah itu saya kasih makan. Setelah itu habis. Saya nggak tahu lagi Pak Gembala, saya harus makan apa? Kan begitu, nangis-nangis. Kemudian Pak Gembalanya bilang gini, oh begitu, oke. Ya sudah Bu, masak berasnya. Setelah itu kasih saya makan. Hah? Gimana sih? Lu ini pendeta raja tega ini. Ya kan? Coba bayangkan nih kalau sekarang zaman now. Langsung ibu ini bikin status. Hari ini saya didatangi Bapak Pendeta saya. Saya berharap dia akan menolong saya. Ya kan? Ketika saya menceritakan keadaan saya, malah dia minta makan sama saya. Menurut kalian ini pendeta macam apa? Nah, langsung dalam 1 jam 1 juta komentar. Viral langsung. Ada yang bilang begini, itu pendeta tamak, itu pendeta serakah, ya kan pendeta mata duitan, segala macam kan gitu kan. Coba spill gereja mana? Oh, ada spill JFC. Gitu, spill. Ya kan spill foto pendetanya, kita viralin. Kan gitu kan? Gitu loh. Nah, coba bayangkan kalau Elia datang ke Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, janda di Sarfat ini taat. Apa yang terjadi? Tepung dalam yang namanya tepung tidak habis, minyak-minyak dalam buli-buli juga tidak habis. Terjadi mujizat pelipat gandaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah, taat Bapak Saudara, suruh mengampuni, taat. Katakan amin. Hidup kudus, taat. Memberi, kembalikan persepuluhan. Kok pelan? Taat Bapak Ibu Saudara. Loh, tapi Pak gimana Pak? Kita harus bantu keluarga dulu. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti nggak boleh bantu keluarga. Bukan. Yang menjadi milik Tuhan kita harus kembalikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi beri kepada kaisar juga beri kepada Tuhan. Milik Tuhan kita kembalikan, milik kaisar juga kita beri. Demikian juga. Orang tua harus kita bantu. Tapi untuk Tuhan juga kita harus berikan. Yang mengerti katakan yes. Loh, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ada satu cerita nih. Sebelum saya masuk poin terakhir. Ada seorang ibu cerita sama saya. Dia bilang begini, Pak saya terima mujizat. Ini udah lama kejadiannya. Jadi dia bilang gini, suaminya ini stres. Jadi agak gila. Jadi malam-malam bawa pisau. Gitu. Satu keluarga ketakutan. Gitu. Nah tapi suaminya nggak merasa bahwa dia gila. Agak gini maksudnya. Memang kalau orang gila nggak tahu kalau dia gini kan gitu kan. Gitu loh. Nah, tapi keluarga ketakutan. Harus bawa ke psikiater. Wah, obatnya mahal sekali luar biasa. Dan kondisi keuangan keluarga ini sedang terpuruk. Karena memang ada kasus waktu itu. Ya kasusnya. Ini bapak ini direktur utama sebenarnya. Tapi kemudian ambruk. Gitu ya. Dalam, hitungannya mereka gak salah, dihianati segala macam gitu ya. Habis. Kenalannya dia cerita ini itu tidak bisa nolong semuanya. Dan bukan hanya itu, dia diperkarakan ke polisi. Jadi stres. Waduh, setengah gila lah.
Nah tiba-tiba ibu ini cerita bilang gini, Pak kami sedang membutuhkan dana yang besar, anak-anak masih kuliah semuanya. Tiba-tiba ketika datang ke ibadah, sesuatu ibadah, dia bilang, maka ada dorongan dari hatinya ngomong begini, ya kan? Ayo, nabur untuk yang namanya hamba Tuhan yang lagi bicara itu katanya. Nah kemudian begini, dia tolak dalam nama Yesus, dia bilang, tolak dalam nama Yesus, ini bukan suara Tuhan. Ibu ini cerita begitu, karena memang ibu ini seorang pendoa. Jadi, wah bukan nih, bukan suara Tuhan, saya lagi butuhkan, saya lagi butuh duit. Nah tapi sampai di rumah suara itu terus datang dan kemudian akhirnya dia nyerah. Ya Tuhan saya mau taat. Kemudian dia telepon sekretariat, kemudian dia minta nomor telepon itu, kemudian dia datang janjian sama hamba Tuhan. Dia lihat, oh ternyata pas dia lihat hamba Tuhan ini gerejanya sedang dibangun. Nah dia nggak tahu itu. Oh ini maksudnya. Kemudian dia datang dan kemudian dia langsung berikan persembahan itu. Katanya saya membutuhkan uang itu. Tapi dia bersaksi sama saya bilang ini. Setelah pulang dari sana, mulai hari itu suaminya normal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Loh, dia bisa ke psikiater loh. Tapi gak terjadi mujizat loh. Ya udah, terus aja makan obat. Tapi ketika dia taat, karena gak masuk akal kan? Betul gak? Nah ini perlunya kita dengar suara Tuhan dan melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Nah untuk taat dengar suara Tuhan itu, bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Katakan amin. Bangun keintiman seperti murid-murid. Ya kan murid-murid gak tahu itu siapa Yesus. Mungkin jaraknya jauh lah, mungkin gak tahu. Tapi ketika ada perintah itu, dia dengar suaranya. Oh ini suara yang pernah saya dengar, yang akrab banget. Nah kita kan juga gak pernah lihat Yesus kan? Ada yang pernah lihat Yesus? Ada pernah lihat Yesus langsung? Kan enggak. Tapi kita bisa dengar suaranya. Katakan amin. Oleh sebab itu bangunlah keintiman dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan ketika dengar suara Tuhan, lakukan dengan taat. Mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Kemudian yang ketiga, mari dengan cepatnya dulu. Nah yang ketiga, tetap ada dalam apa? Komunitas. Sama-sama bilang tetap ada dalam komunitas rohani. Nah, tadi kan ditulis dalam Alkitab baca sama-sama. Berkumpul mereka, berapa orang? 7 orang. Nah saya renungkan ya. Petrus itu melakukan yang namanya dosa. Yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Yudas juga enggak? Dosa enggak? Lakukan dosa. Tapi bedanya Bapak Saudara, Yudas memilih untuk memisahkan diri dalam kesendiriannya dan kemudian dia gantung diri. Tetapi Petrus, coba lihat, walaupun dia lakukan ini, tapi dia tetap ada dalam komunitas. Tetap ada dalam komunitas rohani dengan murid-murid yang lainnya. Dia nggak menyendiri, dia nggak lari, gitu loh. Dia nggak menyendiri gitu. Nah akhirnya dia dapat dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita ada di dalam komunitas rohani. Memang banyak komunitas, ada komunitas sepeda, kan gitu ya, ya kan, perkumpulan pesepeda, ya kan. Maka Bapak Saudara yang dari pertamanya naik sepedanya pelan-pelan, dalam waktu 2 bulan itu bisa kencang tuh, gitu loh. Karena dia gabung dalam komunitas itu. Dari yang namanya pertamanya dia bisa hanya 2 kilo, tapi dalam 3 bulan bisa 70 kilo. Terjadi akselerasi. Katakan amin. Akselerasi. Demikian juga kalau kita ada dalam komunitas rohani, maka akan terjadi akselerasi pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani kita. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan memang kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Perhatikan, kita diciptakan apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Allah kita itu Tritunggal. Gitu loh. Komunitas yang sempurna. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambarnya, maka Tuhan itu sudah menetapkan desain kita itu hidup di dalam yang namanya komunitas. Jadi jangan sendiri-sendiri. Jangan Bapak Saudara. Ya kan, itu merupakan sasaran empuk bagi iblis untuk yang namanya memangsa orang percaya ketika dia sendiri. Dan Alkitab bilang Tuhan itu mengumpamakan kita sebagai domba. Kan domba kan?
Domba nggak bisa hidup sendiri. Domba itu ada dalam kawanan. Makanya dibilang kawanan domba. Kalau sendiri, gampang nyasar dia. Gampang nyasar. Nah, domba itu perlu digembalakan. Di dalam komunitas ini, ya komunitas gereja lokal ini komunitas. Nah, ada skup lebih kecil lagi yang namanya kelompok sel. Kalau di tempat ini namanya apa? Family cell. Ya cool gitu. Nah, itu lebih kecil lagi. Dan ini caranya Tuhan. Untuk apa? Mengembalakan domba-dombanya. Sama seperti Tuhan dalam perjanjian lama itu memberikan yang namanya ide kepada Musa melalui Yitro. Angkat pemimpin 1000, pemimpin 100, sampai pemimpin 10. Lebih kecil lagi. Ini adalah wadah untuk supaya domba-domba Tuhan itu digembalakan. Karena begini, seekor domba kebutuhannya itu utamanya bukan air yang tenang. Bukan padang rumput yang hijau. Seekor domba. Tapi seekor domba itu perlu hadirnya seorang gembala. Jadi harus digembalakan. Kalau dia digembalakan dengan baik, maka dia pasti akan ketemu rumput yang hijau. Dia pasti akan ketemu air yang tenang. Itu karakter domba itu demikian. Kalau dia sendiri nyasar. Tapi ada dalam kawanan, digembalakan, diarahkan di situ, maka dia pasti akan ketemu rumput yang hijau. Mau dapat air yang tenang. Siapa mau dapat rumput yang hijau? Angkat tangannya. Haleluya. Ya kan? Mau dapat air yang tenang? Ayo masuk dalam komunitas. Di situ digembalakan, di situ dimuridkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Saudara, ini penting. Jangan sendiri-sendiri, ya kan? Udah nggak waktunya lagi gereja pindah-pindah, gitu loh. Udah nggak waktunya, ya kan gitu. Tapi kita harus bertumbuh secara rohani gitu. Di tempat ini saya percaya ada yang namanya apa? Family cell. Ayo gabung di dalam sana. Kita kemarin juga Pak Totong 2 bulan yang lalu kita juga ngadakan full campaign, gitu. Oh, banyak kesaksian-kesaksian. Bagaimana yang namanya di dalam komsel itu terjadi yang namanya perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Kenapa? Karena memang itu kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, mungkin ada di tempat ini yang trauma. Pak, waktu itu saya masuk komsel di sana. Aduh, kacau itu komselnya. Gitu. Aduh, komunitas palsu nih. Saya nggak tahu begini. Jangan trauma kalau pernah menjumpai komunitas palsu. Katakan yes. Jangan trauma. Gitu, jangan trauma karena masih ada komunitas yang asli. Dan saya percaya di tempat ini komunitas yang asli ada di sini. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi ada orang yang trauma, waktu itu saya masuk ke sana, saya ditipu. Ya kan? Saya dikerjain. Bahkan gembala selnya ngerjain saya. Ya kan gitu. Itu di sono. Tapi tidak di sini. Katakan haleluya. Ya kan? Tapi jangan tolak komunitas rohaninya, jangan. Gara-gara trauma demikian. Saya mau tanya begini, ya Pak Didi, benar Pak Didi pernah dapat uang palsu nggak? Oh, belum pernah, haleluya, puji Tuhan, diluputkan. Siapa yang pernah dapat uang palsu angkat tangannya? Oh, pedagang pernah, ya kan? Bu, baju merah, bu, baju merah. Ibu baju merah pernah dapat uang palsu? Pertanyaan saya, mau uang asli nggak? Kan trauma dong. Saya trauma Pak. Saya dapat uang palsu, saya nggak mau lagi uang. Kan nggak ada. Kan gitu kan? Nggak ada. Memang pernah mengalami kejadian masuk komunitas yang salah, palsu di situ. Tapi jangan trauma dengan komunitas rohani. Katakan amin. Ya kan, di tempat ini ada yang asli. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah, terakhir Bapak Saudara, coba lihat, ya kan? Kita itu harus ada di sekeliling orang-orang yang bisa saling mengingatkan kita, menasehati, mendoakan, katakan amin. Petrus tetap ada. Dosanya besar nggak Petrus kalau menurut manusia? Besar, 3 kali nyangka loh. Ini luar biasa. Tapi dia tetap ada dalam komunitas. Apa yang terjadi? Petrus bisa bangkit lagi. Katakan amin. Ketika Petrus dapat ikan, kemudian Yohanes bilang begini, itu Tuhan. Kesadar dia, Tuhan. Langsung pakai pakaian, nyemplung ke danau. Langsung samperin Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita harus beradalah dekat-dekat orang yang selalu mengingatkan kita. Itu Tuhan. Itu ada di mana dapatnya? Salah satunya di komunitas rohani. Katakan amin. Jadi di situ kita perlu. Karena ada kalanya ketika masalah datang, maaf bisa-bisa Matius, Markus, Lukas lupa. Gitu loh.
Tapi kalau ada orang-orang sekeliling kita, dia akan bilang, itu Tuhan, itu Tuhan. Yang ibu-ibu dihianati oleh suaminya, cerai. Tapi ada orang ingetin, itu Tuhan, itu Tuhan. Itu hanya didapat ketika ada komunitas apa? Rohani. Yang mengerti katakan amin. Dan Petrus segera sadar, dia dipulihkan, dia bangkit, jadi terang. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo kita bangkit berdiri. Yang pertama tadi apa? Percaya dia Bapa yang baik. Yang kedua apa? Taat. Yang ketiga, tetap ada dalam komunitas rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ya, worship leader. Kita nyanyi lagu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami melalui firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat kedua tangan kita, katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Mari sekali lagi. Angkat kedua tangan kita. Dengan iman kita katakan aku percaya ada mujizat. Ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Ora bataka sikara lalama takaya ralaba yang karalaba yang dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu kami dengar hari ini. Dan aku percaya mujizat itu masih ada dan Kau mau lakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan terima teraikan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.